Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked 21. Saya Joko Cahyadi. Hari ini, sahabat, saya ingin mengulas tentang kabar gembira ya bagi para trader kripto. Jadi, Indonesia atau RI resmi meluncurkan bursa kripto. Nah, sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, juga menanyakan grup WA dan live trade saya, silakan add WA saya di kolom description. Baiklah sahabat trader, jadi mengutip berita dari CNBC Finance ya. Jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, ini Kementerian Perdagangan ya. Ini menetapkan pendirian bursa kripto ya oleh Kepala Bapepti, itu Bapak Didit Dodiatmoko ya, dan tentunya jajarannya telah menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara. Hal ini untuk menjadi pengelola bursa berjangka komoditi kripto di Indonesia. Nah, penetapan ini secara resmi ditetapkan dalam keputusan Kepala Bapepti nomor 01 /Bapepti /SP BBBAK ya /07 2023 tertanggal 17 Juli tahun 2023 tentang persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara. Selain itu, Bapepti juga menerbitkan di dalam hal ini keputusan Kepala Bapepti nomor 01 Bapepti /SP LKBAK ya /07 tahun 2023 tertanggal 17 Juli tahun 2023 tentang persetujuan sebagai lembaga clearing berjangka untuk penjamin dan penyelesaian dalam ini perdagangan pasar fisik aset kripto kepada PT Clearing Berjangka Indonesia. Kemudian dalam hal ini, hal lain ya, yang juga diatur oleh Bapepti adalah pengelola tempat penyimpanan aset kripto melalui keputusan Kepala Bapepti nomor 01 Bapepti /SP PT PAK /07 2023 tentang tertanggal 20 Juli tahun 2023 tentang persetujuan sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto kepada PT Tenet Depository Indonesia. Nah, pembentukan bursa clearing dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam hal ini upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan tentunya adil untuk menjamin kepastian hukum. Ini sangat penting sekali. Dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat dalam ini sebagai pelanggan, jadi tegas Pak Didit ya, dalam keterangan tertulis. Nah, kemudian Pak Didit menjelaskan tentang pembentukan yang dilakukan pada masa transisi ya, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ini Undang-Undang P2SK ya. Ini difokuskan agar industri kripto Indonesia tetap berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu dalam ini memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui tentunya penerimaan negara dalam hal ini. Nah, persetujuan sebagai bursa ya, sebagai bursa clearing dan pengelola tempat penyimpanan
Nah, aset kripto tersebut mengacu pada dalam ini peraturan Bapepti nomor 2 ya tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi bursa berjangka sebagaimana diubah dengan peraturan Bapepti nomor 10 tahun 2019 dan peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka sebagaimana diubah dengan peraturan Bapepti ya nomor 13 tahun 2022 tahun kemarin ya. Dalam pengembangan dan penguatan bursa, yaitu bursa atau clearing dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Bapepti tidak bekerja sendiri tentunya dalam hal ini Bapepti membutuhkan kolaborasi dari kementerian atau lembaga-lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK kemudian ya Bank Indonesia, BI, dan Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas dalam hal ini. Jadi ke depan industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan ya tentunya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri tentunya. Jadi perdagangan fisik aset kripto ini mengandung tentunya risiko yang cukup tinggi ya. Sesuai sifatnya nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun dalam ini penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang sangat cepat. Untuk itu sahabat trader diperlukan pemahaman yang baik di dalam hal ini di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan resiko dari perdagangan aset kripto. Ini jelas Pak Didit ya. Mengacu perkembangan perdagangan fisik aset kripto ya di Indonesia dalam hal ini, pada Juni tahun 2023 tercatat penambahan pelanggan aset kripto sebanyak 141,8 ribu pelanggan. Jadi dalam hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto. Ini terus bertumbuh hingga Juni tahun 2003. Jadi jumlah pelanggan aset kripto ini yang terdaftar sebanyak 17,5 juta pelanggan. Ini sangat banyak sekali. Dan dalam nilai transaksi perdagangan fisik aset kripto selama Juni tahun 2023 ini tercatat sebesar 8,9 triliun atau naik 9,3% bila dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun jenis aset kripto yang banyak ditransaksikan yaitu Tether atau USDT ya, dalam ini Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Ripple, XRP, dan Binance Coin atau BNB. Sedangkan total nilai transaksi periode Januari-Juni tahun 2023 ini tercatat 66,4 triliun atau turun 68,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, menurut Pak Didit, penurunan nilai transaksi tersebut ini disebabkan antara lain karena pasar kripto global ini mengalami penurunan volume perdagangan. Nah, potensi krisis likuiditas rendah ya yang berdampak negatif tentunya pada stabilitas harga dan efisiensi pasar serta tekanan jual melonjak yang menyebabkan dalam ini harga aset kripto terkoreksi tajam. Nah ini kadang-kadang memang resikonya sangat tinggi sekali. Nah kebijakan Federal Reserve pemerintah Amerika Serikat ini terkait kenaikan suku bunga yang saat ini lagi diupayakan naik sana menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya memilih bertransaksi aset digital beralih ke tabungan. Ini efek dari hal tersebut. Selain itu, ya, ini masyarakat masih menunggu kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang P2SK, ya. Banyak yang menunggu ya. Namun demikian dari sisi pemanfaatan teknologi blockchain ini semakin
banyak perusahaan seperti Google, ya, kemudian Twitter, yang mulai mengintegrasikan teknologi blockchain ini dalam semua kegiatannya atau kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa ke depan perkembangan perdagangan fisik aset kripto ini masih cukup tentunya sangat menjanjikan. Ini tutur dari Pak Didit. Jadi bagaimana komentar Anda? Silahkan nanti komen di kolom komentar ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan informasi untuk penambahan wacana wawasan bagi Anda semua. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.